Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk terus dalam berupaya untuk terus menambah ilmu demi memahami tugas-tugas keagamaan kita dalam kehidupan. Salah satu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita adalah penyikapan terhadap problem-problem hidup yang nyaris tidak pernah berhenti. Mungkin ada orang yang punya masalahnya satu tapi tidak selesai-selesai. Ada yang masalah yang selesai lalu disusul oleh masalah lain dan begitulah seterusnya. Sampai sebagian orang berusaha untuk tidak punya masalah dan dia gagal untuk menghindari masalah karena ternyata hidup memang tidak pernah lepas dari masalah. Beragam cara orang untuk menyelesaikan masalah demi mendapatkan ketenangan. Karena itulah ada baiknya bila kita berusaha untuk menelusuri makna ketenangan ini agar bisa menghindari hal-hal yang bisa menghilangkan ketenangan. Kita sering menemukan banyak istilah yang sama dengan ketenangan ini, kedamaian, ketentraman dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dalam bahasa Arab ada istilah tumakninah, istilah sakinah, istilah istiqrar, aman, itu semuanya hampir sama dengan ketenangan. Dan penyebab dari pelawan dari ketenangan itu adalah kecemasan, ketakutan, juga keresahan, kepanikan, hampir serumpun kalimat-kalimat itu yang semuanya adalah sesuatu yang ditolak, sesuatu yang dihindari sebisa mungkin oleh setiap manusia. Kalau kita perhatikan dengan baik, penyebab munculnya ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kepanikan, ini semuanya adalah sumbernya kebodohan. Jadi karena kita tidak tahu, maka terjadilah apa yang disebut dengan ketakutan. Saya misalnya, atau ibu-ibu atau siapapun, ketika melihat sesuatu dan kita tidak tahu apa itu, misalnya ada gerak-gerak begitu di balik pintu, maka karena kita tidak tahu, yang muncul adalah kegelisahan. Ini apa? Apakah sesuatu yang membahayakan? Ataukah sesuatu yang biasa saja? Tapi karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi di balik sana, muncullah keresahan dan ketakutan. Tidak hanya ketakutan dan keresahan yang disebabkan oleh kebodohan. Bahkan hampir semua peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan sebetulnya bersumber dari kebodohan. Dari ketidaktahuan. Seseorang yang gagal, mengalami kegagalan dalam bisnis atau dalam kehidupan. Dan apa makna kegagalan kalau kita telusuri? Kegagalan adalah tidak mendapatkan sesuatu yang belum diperolehnya. Jadi orang tidak mendapatkan sesuatu yang belum diperolehnya. Mengapa dia gagal? Karena dia tidak tahu bahwa cara yang dia tempuh, bahwa proses yang ia jalani itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Nah, karena tidak tahu, dia tetap melintasi jalan itu dan akhirnya dia tidak mendapatkan, dan itulah disebut dengan kegagalan. Kerugian pun demikian. Mengapa dia rugi? Karena dia tidak tahu bahwa berbisnis dengan cara ini atau dengan orang itu akan membuat dia rugi. Jadi sumber dari semua persoalan itu adalah ketidaktahuan. Kecemasan di era seperti sekarang
justru dijadikan sebagai kekuatan dalam industri. Orang dibuat cemas. Apa yang paling dicemaskan oleh orang? Banyak hal. Tapi di antara semua kecemasan yang paling tinggi adalah kematian. Maka dari itu orang takut sakit. Mengapa? Sakit ditakutkan karena itu akan bisa mengantarkan kematian, atau sakit akan membuatnya tidak nyaman. Jadi ada dua alasan. Kalau sakit ringan, itu akan membuatnya tidak nyaman, tidak produktif, tidak bisa beraktivitas secara normal, atau bisa mengantarkannya kepada kematian. Inilah yang membuat orang cemas, yang paling utama. Maka dari itu, orang akan melakukan apapun untuk mengatasi kecemasan itu. Dan industri kapitalisme itu benar-benar tahu bagaimana menciptakan keresahan, dan dari keresahan yang diciptakan disebar melalui berbagai macam media, bahwa orang akan melakukan apa saja, bahkan mengeluarkan uang sebesar apapun untuk membuatnya cemas. Maka itu kita sering membaca tulisan-tulisan yang iklan atau apapun yang diawali dengan kalimat waspadalah, awas, hati-hati, makanan ini, makanan itu, ini contoh ini, dan begitulah seterusnya. Nah, dari situlah mereka menciptakan obat-obat, menciptakan laboratorium yang dengan itu kita akan melakukan apa saja. Setelah laboratorium kemudian berbagai macam jenis penyakit. Ketika dia hanya mengeluhkan satu rasa nyeri sedikit, itu sudah digambarkan sebagai indikasi atau gejala penyakit ini dan itu, dan dia harus melakukan biaya, dan begitulah seterusnya. Dibuat, dia dieksploitasi, dia diambil semua yang bisa dilakukan untuk menciptakan keresahan dan kecemasan. Kemudian kecemasan yang umum juga terjadi pada kebanyakan orang, kecemasan akan rasa tua yang juga muaranya kepada kematian, rasa sendiri, atau ya perubahan tubuh yang makin lemah. Itu akan membuat orang berusaha untuk menghindarinya, dan menghindarinya dengan berbagai macam upaya, mulai dari operasi, membeli obat, membeli suplemen, atau apapun yang biaya sangat besar, tujuannya untuk mengatasi keresahan itu. Kemudian keresahan harta, keresahan pergaulan, akibat pergaulan yang terbatas, yang berkurang, dan lain sebagainya. Intinya bahwa manusia ketika dia tidak mengetahui sesuatu, maka dia akan mengalami kegelisahan. Nah, apa pengetahuan ini? Di antara semua keresahan yang paling utama, ada dua jenis keresahan. Ada keresahan yang disebabkan oleh pandangan dunianya yang materialistik. Dia menganggap ketika dia terlahir, dia melihat segala sesuatu itu bisa dihirup dengan hidungnya, bisa didengar dengan telinganya, bisa dilihat dengan matanya, bisa diraba dengan tangan dan semua bagian sensor dari tubuhnya, sehingga dia menganggap inilah realitas. Dan karena dia menganggap ini realitas, dan realitas ini berada dalam ruang, dia pun menganggap bahwa itulah kehidupan yang sebenarnya. Dia akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan itu. Ketika dia tersingkir, ketika dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya di dalam ruang ini, dia mulai cemas. Ketika dia cemas, dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Disitulah dia mulai melanggar norma-norma, mengambil hak orang lain, mengabaikan nasib orang lain, dan seterusnya. Jadi sumber dari semua kesalahan-kesalahan itu karena kecemasan. Dan kecemasan sumbernya adalah ketidaktahuan. Nah, orang-orang yang tidak punya pemahaman tentang Tuhan, tidak punya iman yang rasional tentang kehidupan yang sebenarnya, bagi dia apapun yang dilakukan tujuannya untuk mengatasi kecemasan. Dan karena mereka tidak punya kehidupan di luar, tidak punya harapan tentang sesuatu yang bersifat metafisik, sesuatu yang bersifat gaibi, sesuatu yang merupakan bagian dari keyakinan kita tentang Allah dan kehidupan secara luas, ya mereka menganggap inilah kesempatan yang tersedia. Yang ketika mereka hanya meyakini bahwa kehidupan itu hanya ini, mereka akan melakukan apapun. Tak penting benar atau salah, tak penting mulia atau hina. Itulah yang mendorong orang mengapa
melakukan segala hal. Kepanikan adalah sumber semua tindakan-tindakan yang tidak benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kecil hati, jangan minder, jangan pesimis, dan jangan sedih, jangan panik, jangan gelisah. Wa antumul a'launa. Kalianlah yang unggul, kalianlah yang superior. In kuntum mu'minin, bila kalian beriman. Apa hubungan antara iman dengan hilangnya kepanikan? Karena iman adalah buah dari pengetahuan. Ketika orang sudah mengetahui baru iman. Nah, iman itu sebetulnya adalah sumber dari ketenangan. Mengapa? Kata iman itu serumpun dengan aman. Sebagaimana kata Islam serumpun dengan salam atau keselamatan atau kedamaian. Jadi kalau ada orang sudah belajar agama, mendalami agama, aktif dalam berbagai macam event keagamaan, tapi dia justru cemas, dia gelisah, berarti dia tidak benar-benar, iman tidak benar-benar mendarat dalam dirinya. Karena janjinya output dari iman adalah ketenangan, adalah optimisme, adalah ketegaran dalam melihat semua persoalan. Nah, sekarang kita lihat, apakah orang yang beriman itu tenang ataukah tidak? Mungkinkah orang iman tapi tidak tenang? Kalau ketenangan itu artinya kesejahteraan, ketenangan itu artinya tidak ada masalah, tidak menghadapi masalah, ketenangan itu artinya bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, itu bukan tenang. Maka dari itu, orang yang pandangan dunianya hanya materi, orang yang menganggap kehidupan itu hanya dunia ini saja, dia akan mencari ketenangan dengan cara apapun. Justru dengan alasan mencari tenang, dia membuat orang gelisah. Dia mencabut hak ketenangan orang lain. Dia merampas ketenangan orang lain. Tujuannya apa? Agar dia tenang. Mengapa orang bersedekah? Sama-sama bersedekah. Orang yang punya iman bersedekah, orang yang tidak punya iman juga bersedekah. Artinya memberi peduli terhadap orang lain itu tidak hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama. Ya, mana mungkin kita tega melihat orang yang miskin, anak yang terlantar dengan wajah yang tidak terurus dan seterusnya, pastilah kita ikut menyumbang. Tapi motivasinya apa? Kalau orang yang tidak punya iman, dia justru ingin mengatasi rasa kecemasan, rasa bersalah karena melihat keadaan ini. Sehingga untuk bisa mengatasi rasa bersalahnya, agar dirinya tenang, agar dirinya bisa nyaman, hidupnya bisa enak, tidak merasa bersalah, dia menyumbang. Atau dia ingin terhindar dari bahaya, ancaman, sehingga dia perlu menyumbang, perlu berbuat baik, perlu bersikap ramah, perlu menjaga hak orang lain. Sama-sama menjaga hak orang lain. Nah, orang yang mencari ketenangan di dunia, ketenangan yang dicari adalah ketenangan material, ketenangan dalam kehidupan di dunia ini. Dia ingin tenang di dunia ini. Sementara orang yang beriman, dia tidak mencari ketenangan di dunia. Dia justru karena yang dia cari adalah ketenangan batin, ketenangan mental, ketenangan dalam pengertian yang bersifat metafisik, yang imaterial, yang batin, malah biasanya kehidupannya tidak tenang. Mengapa? Bagaimana dia tenang sementara dia harus mengikuti agama, dia terikat dengan agama, dia dibatasi oleh hukum-hukum agama sehingga tidak bisa berbuat apapun. Dia bahkan harus menyatakan penolakan terhadap kezaliman. Dia harus menyatakan sikapnya secara tegas. Bila ada perbuatan yang salah, dia tidak bisa memihak yang salah, tidak bisa memihak yang zalim. Dia tidak boleh membiarkan orang berbuat zalim terhadap orang lain. Mengapa? Karena yang dia cari bukanlah ketenangan dalam kehidupan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam itu adalah orang-orang yang punya ketenangan batin, tapi kehidupan dunianya tidak tenang, berperang, dimusuhi dan seterusnya. Imam Husain termasuk orang yang menerima kehidupan ini dengan segala ancaman dan ketidaktenangan. Nah, apakah kita mencari ketenangan di dunia ini sehingga kita merasa perlu berbuat baik, sehingga perbuatan baik kita itu adalah investasi sebetulnya? Ataukah yang kita cari adalah ketenangan dalam pengertian iman kita tidak goyah, baik oleh keadaan yang nyaman maupun keadaan yang goyah, tidak guncang oleh suka atau duka, dia konsisten, dia tenang, dia tidak goyah. Nah, kita lihat banyak orang mencari ketenangan, dengan mengumpulkan harta dengan berbagai macam cara, bahkan harta orang lain, bahkan kesempatan orang lain untuk mendapatkan harta pun diambilnya. Tujuannya untuk mencari ketenangan. Ketenangan apa itu? Ketenangan duniawi. Tapi orang yang yakin akan Allah, yakin akan nilai-nilai kemuliaan, yakin akan hari kiamat, yakin bahwa Allah akan mengadili setiap manusia atas semua perbuatannya, dia justru mungkin tidak menemukan kehidupan yang tenang. Dia dimusuhi karena konsisten dengan nilai-nilainya. Dia mungkin tidak bisa mendapatkan kekayaan sebagaimana orang lain yang menghalalkan segala cara. Dia mungkin kehilangan karirnya karena dia konsisten dengan kebenaran. Dia mungkin sendirian karena dia tidak bisa mengiyakan pendapat orang lain atau pandangan orang lain yang berbeda dengannya. Dan dia tidak tenang. Imam Husain adalah salah satu contoh orang yang memilih hidup tidak tenang. Kematian. Orang berusaha untuk menghindari kematian, justru Imam Husain menuju kematian. Ini kan logika yang berbeda sama sekali. Jadi ada dua logika. Logika orang yang menganggap kehidupan ini hanya dunia, dan logika orang yang menganggap bahwa kehidupan ini tidak hanya dunia. Ada yang lebih luas, lebih abadi, lebih mulia dari kehidupan itu. Mereka yang menganggap kehidupan itu hanya di dunia, mereka mencari ketenangan di dunia ini. Tapi orang yang punya iman, sebagaimana digambarkan oleh Imam Husain, mereka menganggap ketenangan itu bukan di sini. Kalau tenang itu artinya hidup di dunia, tidak perlu berperang. Ada orang zalim, nggak usah peduli. Toh itu bukan urusan saya. Ada orang miskin, toh saya tidak menanggung beban orang lain. Ada orang apapun dia tidak peduli. Itu orang yang mencari tenang di dunia. Tapi orang yang seperti digambarkan Rasulullah dan Imam Husain dan para imam, orang-orang mulia yang punya, orang-orang punya ma'rifat, mereka justru tidak menganggap dunia itu sebagai tempat ketenangan. Cukup seperti yang kita pernah dengar, aku tidak melihat kematian itu kecuali kebahagiaan. Inilah aral mauta illa sa'adah wal hayata ma'adh-dhalimina illa barama. Dan kehidupan bersama orang-orang zalim itu menjemukan. Ini kan beda logikanya. Kalau kebanyakan orang berusaha untuk menghindari kematian, sakit, luka, nyeri, sedih, sumpah, gelisah, ini Imam Husain justru menuju kematian, luka, nyeri, kehilangan, kesedihan, semua benar-benar diametrikal, benar-benar kontras keduanya. Nah, apakah Imam Husain tenang? Tenang jiwanya. Apakah hidupnya tenang? Hidupnya tidak tenang. Mengapa? Ya, kalau orang mau hidup tenang di dunia ini, nggak perlu peduli. Orang kalau mau tenang di dunia ini, nggak perlu memperjuangkan sesuatu yang akan membuat dia berhadapan dengan resiko-resiko kematian, ancaman, teror, dan seterusnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kembali kepada makna ketenangan. Ternyata ketenangan itu buah dari pengetahuan. Mengapa buah dari pengetahuan? Karena pengetahuanlah yang membuat kita mantap. Ada banyak
variasi dari pengetahuan. Ada pengetahuan iman itu sendiri adalah buah dari pengetahuan. Kan sering orang dikatakan berimanlah, aminu. Di Al-Quran itu banyak sekali perintah. Banyak sekali ayat-ayat menganjurkan kita beriman. Banyak sekali ayat yang memuji orang-orang beriman. Tapi mengapa kita tetap tidak paham? Karena sebagian orang menganggap iman itu di luar ilmu. Ya, umumnya masyarakat, saya sih beriman saja, walaupun nggak masuk akal. Itu sulit untuk dipahami. Dalam mazhab Ahlul Bait, iman adalah buah pengetahuan. Dan pengetahuan itu harus dipelajari. Tidak bisa pengetahuan itu muncul begitu saja, kecuali pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dengan kebersihan jiwa, dengan itu pengetahuan yang tidak bisa disampaikan, tidak bisa diungkapkan. Tapi pengetahuan secara umum kita harus pelajari. Kita harus dengarkan, kita harus baca, kita harus rela menggunakan akal kita, kita harus rela menyisihkan waktu untuk itu, baru akan diperoleh iman. Tapi tidak cukup. Tidak cukup pengetahuan. Ia adalah salah satu elemen pembentuk iman. Yang kedua adalah cinta. Jadi ada pengetahuan yang diperoleh dengan akal dan ada cinta yang dihadirkan oleh hati. Itulah yang membentuk iman. Jadi iman adalah lawan dari ketakutan, lawan dari kegelisahan, penghancur semua kebimbangan dan semua instabilitas dalam hidup. Instabilitas apa? Batin. Nah, kalau iman itu adalah buah pengetahuan, berarti teratasi pengetahuannya dengan iman. Nah, pengetahuan itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada pengetahuan maksimal. Ada pengetahuan yang didasarkan pada dugaan. Itu juga jenis pengetahuan. Jadi misalnya ada orang yang mantap. Dia mantap itu artinya dia bisa saja punya kemungkinan-kemungkinan lain, tapi dia mantap. Misalnya naik pesawat. Naik pesawat, ya dia yakin bahwa ini pesawatnya bagus, pilotnya orang yang ahli, tapi dia menyisihkan kemungkinan kebalikan. Nah, apakah itu dianggap kemantapan, ketenangan? Ya, tidak semua ketenangan itu harus 100% dihasilkan dari sebuah pengetahuan. Ada kalanya pengetahuan yang menyisihkan kemungkinan kebalikan 10% atau lebih sedikit. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mesti tahu semua tindakan kita itu beresiko. Semua tindakan kita itu ada akibatnya. Yes. Pernah saya mendengar sebuah cerita di video itu, dan saya ulang-ulang itu, sekelompok orang merasa bersyukur, merasa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu viral karena mereka adalah orang yang terhalang untuk naik pesawat Sriwijaya Air yang mengalami kecelakaan di udara. Dia merasa begitu. Apakah benar dia diselamatkan oleh Allah? Apakah benar itu hasil dari ibadahnya? Apakah benar bahwa Tuhan memberikan perhatian khusus kepadanya? Mengapa Tuhan tidak menyelamatkan mereka yang ada di pesawat yang jumlahnya lebih banyak? Di situ ada anak kecil. Apakah makna keselamatan itu artinya orang hidup lebih banyak, lebih lama, lebih sehat, lebih kuat, lebih berkuasa? Apakah itu makna keselamatan? Loh, kalau artinya keselamatan itu dihadirkan dalam bentuk kehidupan material ini, buat apa Imam Husain berjuang melawan Yazid dan berangkat menuju Karbala, di mana itu disebut dengan lembah kematian? Buat apa Rasulullah harus melawan orang-orang kafir Quraisy yang memeranginya? Bukankah sebaiknya dia memilih jalan aman, bernegosiasi, memberikan konsesi, sehingga dia lebih aman hidupnya? Mengapa kita menganggap keamanan, ketenangan itu hanya dalam bentuknya yang material? Kalau kita yakin akan hari akhirat, kita yakin akan Allah, kita yakin ada kehidupan yang lebih baik, mestinya kita tidak lagi sibuk dengan mencari ketenangan di dunia. Mengapa? Ketenangan di dunia berarti kita tidak lagi berjuang mempertahankan kebenaran. Banyak orang tahu itu benar, tahu bahwa itu adalah sebuah kebenaran, yakin dengan itu, mengakunya demikian, tapi dia tidak mengambil resiko. Dia hanya memposisikan diri di luar. Atau ketika dia menghadiri acara-acara pengajian, majelis taklim, event-event keagamaan, seremoni-seremoni, dia berposisi seperti penonton.
yang ikut bereaksi saat itu ditayangkan. Kalau tayangannya itu dramatik, dia sedih. Kalau humor, dia tertawa. Kalau horor, dia takut. Kalau heroik, dia ikut bersemangat. Tapi begitu filmnya berakhir, ya berakhir pun. Kenapa? Karena dia tidak merasa menjadi bagian dari itu. Dia tidak merasa perlu untuk masuk di dalamnya. Dia cukup duduk di tribun dan dia tidak masuk ke dalam arenanya. Mengapa? Karena tidak mau beresiko. Mengapa tidak mau mengambil resiko? Karena bagi dia itu bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan. Nah, Imam Hussein dipandang oleh masyarakat sekitarnya, masyarakat Mekah, Madinah pada saat itu, dipandang oleh orang-orang, dibiarkan oleh orang-orang yang menganggap bahwa ini sesuatu yang mencari kekonyolan, mencari kematian. Sementara mereka menganggap kemuliaan, kesuksesan itu ketika orang bebas dari resiko, bebas dari masalah, bebas dari gangguan, bebas dari teror, bebas. Nggak mungkin. Sementara Al-Quran, Allah SWT berulang kali dalam berbagai macam ayat menjadikan ujian, kesulitan, ketakutan, gangguan, teror itu sebagai tiket untuk meraih pahalanya, untuk meraih ridhonya, untuk meraih surganya. Dan mengapa orang tidak menginginkannya? Ternyata tidak benar-benar mempercayai surganya, ridhonya, bahkan mungkin tidak mempercayai janji-janjinya. Karena itu memilih. Nah, kalau orang percaya apa yang diperjuangkan oleh Imam Hussein, mengapa masyarakat mengabaikannya? Sampai 73 orang, sampai kita pun melaknat orang-orang yang mengabaikan dia, bahwa yang menzalimi Imam Hussein bukan hanya Yazid dan bala tentara, tapi umat yang membiarkannya. Umatnya hanya mengaguminya, men-share pandangannya, tapi tidak benar-benar terlibat di dalamnya. Kita mengagumi orang itu karena apanya? Ya karena resiko yang dihadapinya. Mengapa Imam Hussein mulia? Mengapa para imam itu mulia? Karena dia mau mengambil resiko itu. Resiko ancaman, resiko ketidaktenangan dalam hidup. Ada yang lebih tidak tenang dari kematian, luka, pertempuran, kebencian orang, isolasi, dan seterusnya. Itu semua kan biang-biang ketidaktenangan. Apakah kita mencari ketenangan dengan artinya mengabaikan semua norma-norma, nilai-nilai, dengan kita menerima orang yang baik dan buruk, kita bergaul, kita seakan-akan tidak peduli terhadap orang lain hanya karena supaya kita diterima orang lain, dan karena bisa diterima orang lain berarti kita hidup tenang. Jangan-jangan memang kita menganggap kehidupan hanya ini. Inilah yang perlu diperhatikan. Apakah kita mencari ketenangan hidup di dunia ini dengan menghindari semua resiko perlawanan terhadap kezaliman, resiko mempertahankan kebenaran, resiko memihak orang-orang yang dizalimi, resiko menyuarakan sesuatu yang benar, ataukah kita demi mencari ketenangan mengurangi kebenaran, bahkan mungkin kita menutupi kebenaran yang kita klaim sebagai sebuah kebenaran. Apakah itu? Sementara seperti yang dikatakan oleh Allah, apakah kau mengira akan memasuki surga sementara umat-umat sebelum kalian diguncang dengan berbagai macam masalah-masalah. Jadi pilihannya, kalau kita mencari ketenangan, kita harus memperjelas apakah ketenangan dalam pengertian mereka yang menganggap kehidupan hanya dunia, atau ketenangan dalam pengertian mereka yang menganggap kehidupan lebih luas dari sekedar dunia. Bahkan dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah arena percobaan. Dia adalah semacam outbound, pelatihan untuk memasuki kehidupan yang supaya kita tangguh. Karena kita tidak bisa menganggap bahwa oke, kita menganut sebuah kebenaran, ajaran ini sebagai jalan kesucian, kemudian kita selesai. Tujuannya kita untuk mencari ketenangan, ataukah sebetulnya kita ketika memasukinya berarti kita memulai fase-fase ketidaktenangan, kerugian, dan banyak orang-orang yang mundur di tengah jalan karena ketidaksiapan menerima ketidaktenangan. Mundur, nggak banyak, mengendap-endap, beralasan ini dan itu, pada akhirnya dia tidak siap untuk menerima resiko. Dia tidak siap untuk berubah dari kehidupannya yang relatif lebih nyaman kepada kehidupan yang penuh dengan musuh. Jalan ini banyak musuhnya. Ajaran ini banyak pembencinya.
Takdirnya adalah dibenci. Ketika kita menerima jalan suci ini yang penuh dengan, tapi kita tidak mau resikonya, itu kan sama kita tidak siap untuk menerimanya. Makanya kalau jalan suci ini itu sedikit penganutnya bukan karena argumen-argumen yang tidak kuat. Bukan karena tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Mungkin orang bisa menerimanya bila memperhatikan dengan kesama. Tapi untuk menerimanya dan menjalaninya, tidak banyak orang yang siap dengan berisiko. Karena orang mencari ketenangan di dunia. Orang mencari ketentraman di dunia ini. Karena tidak ada lagi kehidupan selain di dunia ini. Dalam alam bawah sadarnya beranggapan demikian. Karena perilaku itu menunjukkan keyakinan orang. Bukan apa yang disampaikan. Jadi kalau ingin mengukur keyakinan orang, lihat dari perilakunya. Bukan apa yang disampaikan, apa yang diklaim. Bukan itu keyakinan. Maka dari itu nanti di akhirat yang dilihat adalah amal, bukan iman. Karena iman itu sesuatu yang abstrak. Orang tidak bisa mengukur seseorang. Nah, komitmen terhadap kebenaran. Komitmen menerima resiko dari sebuah kebenaran. Itu otomatis membuat seseorang untuk siap menerima resiko. Sebetulnya kita semua harus mencari ketenangan. Hanya saja yang kita perjelas apa definisi ketenangan. Ketenangan dalam dimensi apa? Apakah ketenangan dalam dimensi materi? Apakah ketenangan dalam dimensi kehidupan material? Ataukah ketenangan dalam dimensi kehidupan spiritual? Nah, ini yang ketenangan zahir atau ketenangan batin. Banyak orang menganggap, bukankah kita disuruh berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Banyak orang memahami bahwa kita perlu mendapatkan kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Kita perlu mendapatkan ketenangan di dunia agar mendapatkan ketenangan di akhirat. Ini mereduksi makna hasanah. Hasanah itu artinya kebaikan. Ya Allah, beri aku kebaikan di dunia supaya aku mendapatkan dan kebaikan di akhirat. Kebaikan tidak mesti bermakna ketenangan. Kebaikan tidak mesti bermakna kesuksesan. Kebaikan tidak mesti bermakna kekayaan, kekuasaan, ketenaran, kesehatan. Kita jangan memaknai kehidupan, ketenangan, sesuatu yang mulia itu didasarkan pada dunia. Jadi mungkin saja orang sakit, banyak orang-orang mulia sakit. Apakah kemudian karena sakitnya dia tidak diperhatikan oleh Allah? Apakah kemudian orang yang sehat, yang lebih panjang umurnya mendapatkan perhatian khusus, privilege dari Allah? Itu tidak ada standar begitu. Itu semua adalah proses hidup ketika orang menerima, orang siap untuk dengan semua resikonya, nyaman, tidak nyaman, tenang, tidak tenang, itu semuanya adalah sesuatu yang merupakan bagian dari proses. Maka dari itu, kalau kita konsisten dengan ketenangan batin, mungkin kita harus siap dengan ketenangan, harus siap untuk menghadapi ketidaktenangan lahir. Para pejuang itu semuanya bisa dianggap tidak tenang hidupnya. Selalu diliputi dengan gangguan. Orang seperti Said Hasan Nasrullah, dia tenang batinnya, dia tegas, dia punya sikap, dia konsisten. Tapi kehidupannya, wah banyak musuh. Itu sudah tanda-tanda di mana kita bisa melihat, oh ternyata makna ketenangan itu bukan dalam kehidupan ini. Dan suatu saat mungkin kita harus menyerahkan ketenangan-ketenangan simbolik dalam kehidupan kita. Ya, harus siap dengan itu. Selama kita yakin makna ketenangan dalam pengertian tauhid, dalam pengertian keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada imam, di jalan suci ini. Nah, dengan begitu kita tidak lagi bingung dengan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Kita tidak pernah goyang dengan aneka problem yang kita hadapi. Justru problem-problem itu bagian dari ujian yang harus kita hadapi. Tapi tidak semua problem-problem itu harus kita selesaikan. Ada kalanya membiarkannya berlalu itu juga cara menyelesaikannya. Ada kalanya yang bukan problem juga jangan dianggap problem.
Atau yang bukan problem kita juga jangan dijadikan problem kita, karena ada prioritas-prioritas. Ini kadang-kadang semuanya dimasukkan jadi satu menjadi problem. Akhirnya justru kita akhirnya tidak mendapatkan ketenangan batin. Tujuannya untuk mendapatkan ketenangan batin, maka kita tidak dapat. Orang yang punya ketenangan batin, dia perlu ilmu untuk bisa mendapatkan iman. Jadi dengan begitu masalah-masalah yang mestinya tidak menumpuk, dia bisa selesaikan. Dia terlihat senyum, dia terlihat ceria, dia terlihat tegar dengan semua masalah yang dihadapi. Sebaliknya orang-orang yang berusaha mencari ketenangan dalam kehidupan dunia ini, begitu punya masalah sedikit, itu sepertinya sudah mendapatkan masalah yang besar. Padahal mungkin bagi orang yang sudah biasa dengan yang punya ketenangan batin, itu semua adalah bagian dari hidup yang harus diterima. Yang bisa dilakukan ketika hujan turun adalah membiarkannya turun, kata sebuah pepatah. Artinya, mari kita berdamai dengan masalah-masalah. Hadapi masalah kita. Problem rumah tangga, problem anak, problem hubungan, bisnis, kegagalan, kerugian, itu semuanya akan terhitung sebagai buah kesabaran dan ketangguhan. Tapi kita jangan mencari ketenangan dunia ini dengan menghalalkan segala cara. Mengapa? Karena itu bukan ketenangan yang sebenarnya. Ketenangan yang sebenarnya ketika kita sudah punya iman, itulah makna aman. Makanya iman dan aman itu serumpun. Islam, karena itulah mana keselamatan. Keselamatan di mana? Di sana. Keamanan di mana? Di sana, di batin. Bukan keamanan kita mungkin menghadapi musuh, mungkin diganggu orang, mungkin difitnah orang. Sesuatu yang harus kita terima. Inilah dunia. Imam Ali berkata, "Thalabur rahati fid dunya muhal." Mencari ketenangan di dunia itu mustahil. Pasti ada masalahnya. Dan setiap orang punya masalahnya. Dan hampir setiap masalahnya besar. Sehingga setiap orang menganggap masalahnya besar. Mengapa? Ya, tinggal apakah kita menganggap masalah-masalah itu adalah bagian yang tak terpisah dari kehidupan dunia, resiko yang harus kita hadapi. Terutama kalau kita bisa berjuang untuk agama ini. Terutama kalau kita bisa konsisten dengan nilai-nilai yang kita perjuangkan. Agar kita tidak lagi menghindari resiko. Demi menjalani agama kita, demi melaksanakan syariat kita, demi komit dengan apa yang sudah menjadi pilihan kita dalam kehidupan ini. Itu menjadi makna penting dari ketenangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.